yang maha baik. Pada saat ini kami berkumpul untuk mengikuti jalan salib putramu Yesus Kristus. Di tengah dunia yang sering tidak adil, di mana banyak yang jatuh karena kemiskinan, karena sistem yang menindas, karena ketidakpedulian sesama, kami ingin berjalan bersama Yesus dan belajar dari kasih-Nya. Bentuklah kami menjadi komunitas yang hidup dalam solidaritas, yang tidak menutup mata terhadap penderitaan, yang berani berbagi dan setia memperjuangkan keadilan. Roh Kudus, terangilah langkah kami agar setiap perhentian yang kami renungkan menjadi panggilan untuk bertindak, menjadi benih harapan, dan menjadi jalan menuju kebangkitan bersama. Amin. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah di Kau ya Kristus dan memuji di Kau. Sebab dengan salib itu Engkau telah menebus dunia. Saat Yesus memanggul salib, Ia memanggul beban dosa dan penderitaan seluruh umat manusia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami memanggul beban bersama, berjalan bersama, dan bukan berjalan sendiri-sendiri. Amin. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunlah kami orang berdosa. Yesus barene ai kruswe airian barabete moling natin weo daeno kelena leha
Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Kristus dan memuji Dikau. Yesus jatuh karena beratnya beban. Banyak dari kita jatuh karena tekanan hidup, gagal panen, kehilangan pekerjaan, kesenangan sesaat, pengkhianatan, dan usaha bangkrut. Jatuh bukan akhir, tetapi bagian dari perjalanan. Jalan keselamatan bukan jalan tanpa jatuh. Harapan lahir ketika ada tangan yang mengangkat. Tuhan, jadikanlah kami tangan yang mengangkat sesama kami yang jatuh. Semoga kami tidak cepat putus asa dan hilang harapan saat kami jatuh. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Kristus dan memuji Dikau. Engkau telah menebus dunia. Langit seakan meredup menahan duka. Angin berhenti berhembus seolah takut menyentuh luka itu. Gunung-gunung diam seperti menundukkan kepala. Laut menahan gelombang agar tidak pecah oleh tangis. Memikul sunyi yang berat. Seakan seluruh semesta ikut merasakan remuknya hati seorang ibu. Di jalan yang berdebu dan riuh cemooh manusia, seorang ibu berdiri dengan dada yang pecah oleh cinta. Matanya mencari satu wajah yang dulu ia timang
dalam palungan sunyi. Anakku, langkahmu goyah, tertatih di jalan yang tak pernah diimpikan seorang ibu. Setiap jejak darah di tanah terasa menggores jantungku. Oh, Bapa, andai penderitaan ini bisa ku peluk menggantikannya, biarlah aku yang jatuh, biarlah aku yang terluka. Andai setiap cambuk itu jatuh di tubuhku, betapa rela aku menerimanya. Asal dia anakku, tidak menanggungnya sendiri. Maka dengan air mata yang jatuh diam-diam, aku menyerahkan engkau kepada Bapa. Di jalan salib itu, seorang ibu belajar arti cinta yang paling dalam. Mencintai sampai rela melihat anaknya menderita hingga wafat di salib demi keselamatan kita. Maria mengambil bagian dalam penderitaan putranya. Ia tidak dapat menghapus penderitaan Yesus, tetapi ia hadir dalam kasih. Ia mengajarkan bahwa kadang bentuk cinta terbesar adalah kehadiran yang setia. Kita bisa jadi adalah orang tua, sahabat kenalan yang menyaksikan penderitaan dan kegagalan sesama. Kehadiran kita yang peduli memberi kekuatan baru. Solidaritas dimulai dari hati yang mau hadir. Dan kehadiran kita membawa pengharapan bagi sesama yang menderita. Marilah kita berdoa. Ajarilah kami meneladani Bunda Maria yang hadir bagi mereka yang menderita dan sedang berjuang dalam kesulitan. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Kristus dan memuji Dikau. Dalam salib suci Engkau telah menebus dunia.
Simon adalah gambaran setiap orang yang dipanggil membantu sesama yang menderita dan meringankan beban orang lain. Justru dengan membantu, Simon dimuliakan dalam sejarah keselamatan. Solidaritas adalah berbagi beban. Dalam hidup nyata, kita membantu yang kekurangan, mendukung usaha kecil, memberi tanpa merendahkan. Kadang kita takut berbagi karena merasa kekurangan. Padahal solidaritas bukan soal banyak atau sedikit, tetapi kasih yang mau memberi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, gerakan hati kami menjadi Simon-Simon zaman ini yang mau menjadi penolong bagi sesama, meski kami pun sedang memikul beban hidup kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, ya Allah, kami orang berdosa. Perhentian ke-6, Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Kristus dan memuji Dikau. Sebab jalan salib suci Engkau telah menebus dunia.
kasihku dalam Veronica melakukan tindakan kecil namun penuh kasih. Veronica tidak hanya melihat penderitaan, ia berani mendekat. Ia tidak menghentikan hukuman, tetapi ia melakukan apa yang bisa ia lakukan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, lembutkanlah hati kami agar peka terhadap penderitaan sesama. Semoga kami bukan hanya menjadi penonton penderitaan sesama, tetapi mampu melakukan tindakan demi kebaikan bersama. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-7. Yesus jatuh kedua kali. Kami menyembah di Kau ya Kristus dan memuji di Kau. Sebab dari hati Engkau telah menebus dunia. Yesus jatuh bukan karena ia lemah semata, tetapi karena beban yang dipaksakan. Kejatuhan kedua dapat dibaca sebagai simbol dosa sosial. Bukan hanya dosa pribadi, tetapi sistem yang membuat orang sulit bangkit. Atau justru menjadi bagian dari sistem yang menjatuhkan. Kejatuhan berulang dapat mematikan harapan. Namun solidaritas selalu berkata, kamu tidak sendiri, kita bangun bersama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami jatuh kembali dalam dosa dan kesalahan yang sama. Buatlah kami kuat untuk kembali bangkit dan menjadi penopang bagi sesama yang jatuh berulang. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kami orang berdosa. Yesus kau masuk pada petene done harang boran o Yesus ona to diki
Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Kristus dan memuji Dikau. Perempuan itu menangis karena iba. Namun Yesus mengarahkan mereka pada akar masalah yang lebih dalam. Yesus menginginkan lebih dari sekedar hati yang terharu. Ia menghendaki hati yang bertobat dan bertindak. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bangkitkan dalam komunitas kami semangat berbagi yang tulus
dan pertobatan yang sungguh. Semoga air mata kami berubah menjadi tindakan dan belas kasih kami berbuah keadilan. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Yesus jatuh ketiga kali. Kami menyembah Dikau ya Kristus dan memuji Dikau. Kejatuhan ketiga melambangkan kelelahan spiritual dan struktural saat seseorang hampir kehilangan harapan. Kita sendiri bisa jadi hampir menyerah karena beban hidup, utang yang menumpuk, biaya hidup yang terus naik, pekerjaan yang tidak pasti. Kejatuhan ketiga terjadi paling dekat dengan salib. Artinya, saat paling lemah justru paling dekat dengan pemenuhan misi. Marilah kita berdoa. Ajarlah kami kesetiaan seperti Engkau, kesetiaan yang bangkit meski lemah, kesetiaan yang tidak meninggalkan yang hampir menyerah, kesetiaan yang bertahan dalam proses panjang pemulihan. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Kristus dan memuji Dikau. Yesus tidak hanya kehilangan kekuatan, tetapi juga martabat lahirianya, tetapi tidak kehilangan kasih dan kebenaran. Kemiskinan bukan sekedar kekurangan materi, tetapi luka martabat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami memulihkan martabat, bukan sekedar memberi belas kasihan. Ajarlah kami membangun ekonomi yang adil, yang tidak mempermalukan yang lemah. Amin.
kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Kristus dan memuji Dikau. Ia memilih tinggal dalam penderitaan demi membebaskan manusia. Ketidakpedulian dunia sering menyalibkan orang kecil. Orang kecil dan miskin bukan beban. Mereka adalah subjek keselamatan, bukan objek belas kasihan. Solidaritas kita adalah membebaskan sesama dari paku-paku ketidakadilan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, tumbuhkan dalam diri kami keberanian untuk membebaskan, kebijaksanaan untuk membangun sistem yang adil, dan ketekunan untuk mendampingi yang lemah. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Yesus wafat di sana. Kami menyembah Dikau ya Kristus dan memuji Dikau.
itu tidak hanya merobek kulitmu, tapi juga membuka luka hati kami yang keras. Mengapa engkau meninggalkan aku? Jeritan itu menggema sampai ke relung jiwa terdalam, menghancurkan kesombongan, mengoyak kepura-puraan. Dan di saat terakhir itu, nafasmu tersengal, darahmu hampir habis, matamu perlahan redup, kepalamu jatuh, dunia runtuh, tabir terbelah, dan hati manusia seharusnya ikut hancur. Tuhan, di kaki salibmu aku berdiri, gemetar karena aku tahu dosa-dosakulah yang menyalibkanmu. Bukan gampang magang Menyesal terlambat tergaduh setegaslah sampai kita piko ini. Menyesal terlambat karena kering jadi basah campur aduk, mudah ramah lele, suci air mata emak. Mendokilah putus sambar guru bunyi emak. Angin tiup hujan ketu cari daya ote dapat cari kesamping sijo. Wafat Kristus adalah tanda solidaritas total. Allah bukan hanya melihat penderitaan, tetapi masuk dan menanggungnya sampai tuntas. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, dalam wafatmu kami melihat cinta yang total, solidaritas yang tidak berhenti, pengorbanan yang melahirkan harapan. Ajarlah kami berani berkorban, mengorbankan egoisme, mengorbankan keserakahan, mengorbankan sikap acuh tak acuh kami. Amin.
kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, penyerahkan kami orang berdosa. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Kristus dan memuji Dikau. tidak ada gerakan besar. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami menjadi komunitas yang menghadirkan pelukan, bukan penghakiman, yang memberi harapan, bukan sindiran, yang memulihkan martabat, bukan mempermalukan. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah,
Namun demikian, makam bukan simbol kekalahan, melainkan ruang Allah bekerja dalam diri. Solidaritas Allah tidak berhenti pada kematian dan pemakaman Yesus. Solidaritas Allah setia menunggu dan bergerak menuju Paskah sebagai puncaknya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan